khusus video kali ini masalah bug terkait validasi KYC, apakah itu bukan, apakah itu iya. Terus kemudian juga tugas-tugas validator biar teman-teman tahu ya. Ini khususnya bagi yang baru saja menjadi validator. Sekaligus yang terbaru yaitu terkait expire date. Nah, di situ kan ada data expired ya, atau dokumen kalian itu ada yang belum seumur hidup ya. Jadi setelah ini teman-teman lihat cara jawabnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pioneers Indonesia dan juga yang selalu berkunjung di channel King Fahd dari manapun itu. Welcome back again teman-teman to King Fahd channel. Dan spesial teman-teman, untuk siang hari ini Fahd akan memberikan informasi ke teman-teman tentunya seputar validator teman-teman ya, atau validasi KYC. Nah, disitu kan masih banyak bug ya teman-teman ya. Masih banyak perbaikan, peningkatan. Jadi teman-teman harus tahu apakah itu masalah sistem, bug atau bukan. Jadi setelah ini teman-teman harus simak beritanya dari awal sampai akhir, jangan di skip biar nggak banyak tanya. Ingat ya, sekali lagi biar nggak banyak tanya dan berulang-ulang, karena saya sudah jelaskan di sini teman-teman. Dan khusus video kali ini masalah bug terkait validasi KYC, apakah itu bukan, apakah itu iya. Terus kemudian juga tugas-tugas validator biar teman-teman tahu ya. Ini khususnya bagi yang baru saja menjadi validator. Itu kan masih banyak yang mungkin bingung ya, kira-kira apa aja sih tugasnya, harus ini atau harus itu. Nah, nanti Fahd jelasin biar menjawab juga pertanyaan teman-teman ya. Sekaligus yang terbaru yaitu terkait expire date. Nah, di situ kan ada data expired ya, atau dokumen kalian itu ada yang belum seumur hidup ya. Jadi setelah ini teman-teman lihat cara jawabnya seperti apa, terutama yang belum KYC nih. Jadi ini mungkin pembaruan yang teman-teman harus ikuti ya, yang teman-teman harus isi sesuai dengan yang pas ya. Jadi teman-teman, after this we directly go, we discuss. Oh ya teman-teman, sebelum kita bahas mungkin ada informasi terkait validator ya. Untuk teman-teman yang mungkin nanti persentase akurasi kalian itu terus menurun ya, itu nanti menjadi pertimbangan ya teman-teman. Mungkin bisa saja status validatornya itu bisa dicabut, atau mungkin ya sudah tidak diperbolehkan atau diperkenankan menjadi validator lagi teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin ya presentasinya teman-teman harus stabil ya, atau mungkin naik ya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk informasi terkait bugs, terkait validasi dan juga expire date, yuk kita cek sama-sama informasinya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, langsung saja ya. Ini ada beberapa pesan atau informasi dari teman-teman validator yang harus Fahd juga sampaikan biar teman-teman terus teredukasi, nggak pelangap-longo, nggak hahaha aja. Yuk, habis ini fokus ya dari awal sampai akhir, jangan di skip biar nggak salah paham atau kabelnya putus ya. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses memvalidasi dokumen pioner ya. Ini khusus bagi teman-teman validator, terutama yang baru ya. Teman-teman harus simak, harus perhatikan, jangan sampai keliru ya. Validator pioner diperbolehkan untuk mengecek liveness video pioner dari negara lain. Ingat ya, nanti muncul om-om bule atau tante-tante bule, itu teman-teman jangan kaget ya. Memang random kalau liveness video. Dan pioner validator diperbolehkan untuk mencocokkan foto ID pioner dengan foto selfie pioner dari negara lain. Nah, foto selfie pun seperti itu teman-teman ya. Jadi yang sebelah kanan itu foto selfie-nya, sebelah kiri itu yang dokumennya. Itu pun dari luar negeri itu bisa ya. Jadi jangan kaget, bukan hanya Indonesia teman-teman ya. Validator pioner tidak diharuskan untuk memeriksa ID negara lain karena mereka tidak terbiasa dengan ID negara lain. Nah, ini masalah ID teman-teman ya.
Jadi untuk pemeriksaan KTP, terus kemudian SIM itu ya. Jadi di sini dibilangnya itu tidak diharuskan untuk memeriksa ID negara lain ya. Ini terkait KTP, terus kemudian SIM dan yang lain-lain teman-teman ya, bukan foto, bukan video ya. Terus kemudian namun harap perhatikan bahwa Anda terkadang dapat melihat ID negara lain saat pioner salah mengunggah ID mereka ke negara yang salah. Nah ini kadang-kadang itu ya ada kekeliruan ya terkait pengunggahan dokumen. Maka teman-teman harus diperhatikan nih, kalau misalkan ada ID dokumen, KTP atau pasport dari negara lain, ya teman-teman harus perhatikan ya apakah itu dari negara kita atau bukan. Maka di sini teman-teman penjelasannya selanjutnya ya. Oke, kita ke bawah lagi dan lanjutannya adalah bukan bug ya. Bug itu masalah sistem ya teman-teman ya. Jadi seperti mungkin loading gitu kan, atau macet stuck yang lama, itu mungkin dari masalah bug. Tapi untuk masalah bug yang diproses KYC ini, nah teman-teman simak ya, bukan bug, jadi bukan masalah sistem. Misalnya Anda adalah pioner validator di Indonesia dan Anda harus melakukan pemeriksaan keaktifan seseorang di Vietnam. Jadi itu bukan masalah teman-teman ya. Terus juga bukan bug atau masalah sistem. Misalnya Anda adalah pioner validator Indonesia dan Anda harus mencocokkan selfie dengan foto identitas seseorang di Nigeria. Nah, ini adalah contoh yang di penjelasan di atas tadi ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bukan bug juga teman-teman, bukan masalah sistem. Misalnya Anda adalah pioner validator di Indonesia nih. Kamu kan atau teman-teman kan memang dari Indonesia ya. Jika pertanyaan adalah apakah ini ID nasional dari Indonesia, dan jika itu adalah ID atau dokumen, intinya data diri ya dari negara lain teman-teman, maka validator harus dengan jelas mengatakan tidak, karena bukan dari negara kita gitu ya. Jadi kalau 2 poin di atas, foto sama liveness video itu ya masih bisa ya, masih wajar. Tapi kalau data diri, nah ini terkait negara masing-masing teman-teman ya. Ini bukan bug karena pengguna salah mengunggah ID ke negara yang salah, dan tim inti tidak dapat mencegah orang mengunggah konten yang salah. Nah itu ya. Jadi teman-teman untuk ID yang salah itu ya dari kesalahan pioner masing-masing teman-teman ya. Jadi otomatis di sini bilangnya bukan bug karena pengunggahan itu ya di negara yang salah ya. Nah, yang bug yang mana? Yang paling bawah ini ya, atau yang punya masalah sistem ya. Misalnya Anda adalah pioner validator di Indonesia. Jika pertanyaannya adalah apakah ini paspor dari Cina? Ini adalah bug karena Anda memerlukan pengetahuan khusus tentang seperti apa bentuk paspor Cina ya. Jadi sekali lagi saya ulangi teman-teman ya. Ini kalian kan dari Indonesia nih ya, orang-orang atau masyarakat Indonesia. Terus kemudian ada pertanyaan nih, apakah dokumen ini atau paspor atau KTP lah, identitas ya, itu dari Cina? Nah ini kan nggak relevan nih pertanyaannya nih ya. Jadi ini merupakan ya kesalahan sistem teman-teman atau bug ya. Terus kemudian di sini teman-teman ya harus memerlukan pengetahuan lebih kan, gimana sih paspor dari Cina gitu kan, kita kan nggak tahu. Jadi di sini bentuk dari bug atau masalah sistem teman-teman ya. Lanjut ke bawah, saya scroll dulu teman-teman. Jika Anda mengalami bug, berikan kami beberapa informasi untuk membantu debugging ya. Intinya teman-teman nanti lapor ya, akan dicoba untuk diselesaikan masalah ini teman-teman. Pertama, nama pengguna Pi. Kedua, negara asal kalian ya. Tanggal Anda menjadi validator, negara ID atau dokumen negaranya itu ya teman-teman ya. Yang Anda lihat, tanda air layar dengan ID. Tanda air ini watermark teman-teman. Pas kalian memvalidasi, ngecek itu waktu kalian lihat dokumennya itu kan ada itu ya,
kata-kata yang dimiringkan itu loh, kayak apa namanya ya, kayak dia itu di layar kita tuh yang miring, terus kemudian ada nama kalian. Nah itu namanya watermark ya, kalau yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu mah gampang ya. Jadi lanjutnya, apakah Anda sering melihat ID dari negara Anda sendiri? Terus yang ketujuh, apakah negara tempat tinggal Anda sama dengan negara ID Anda sendiri di aplikasi KYC Anda sendiri? Nah itu ya, ini ada 7 poin terkait proses validasi, apakah itu bug atau enggak. Terus kemudian ada 3 jenis tugas yang diberikan kepada validator nih. Nah teman-teman kan banyak yang baru jadi validator, ini banyak tanya juga gitu kan. Yang sudah tahu mah gampang ya, teman-teman tinggal gas aja sebanyak mungkin. Oke. Number 1 teman-teman, nomor 1, identitas dokumen KTP, SIM, paspor secara global National ID Card dari Bangladesh ya. Apakah ini KTP, SIM atau paspor yang benar? Jenis yang benar, asli, terkini, valid dan jelas. Cukup pilih jawaban iya atau tidak. Nah, itu ya. Jadi identitas dokumen ini tugas kalian, yang di atas tadi juga nyambung ya, yang sudah dijelaskan. Benar atau enggak ya. Ini pasti kita lebih fokus ke negara kita, dan biasanya itu memang ya saya dapat dari teman-teman Indonesia ya. Intinya teman-teman ikuti ketentuan yang di atas tuh lah ya. Soalnya saya belum pernah dapat dokumen dari negara lain gitu kan. Jadi saya jawab yang normal-normal saja teman-teman ya. Oke, lanjut. Foto selfie akan diberikan foto ID dan foto selfie pioner, lalu mencocokkan foto tersebut. Apakah foto sebelah kiri cocok atau sama dengan foto yang di sebelah kanan? Pilih ya atau tidak. Nah, ini sebenarnya saya juga ingin menyarankan teman-teman yang takut salah ya. Sebenarnya gampang teman-teman ya. Jangan dibuat ribet. Ya, apa ya? Take it easy aja teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu kan. Kalau misalkan cocok, ya tinggal klik iya. Kalau misalkan enggak, ya otomatis kita harus jujur dong ya. Terus juga oh ya, ini terkait yang nomor 1 dulu deh, saya nyambung yang nomor 1. Jadi jangan sembarangan teman-teman masukkan identitas ya. Nah itu ada yang difotokopi lah, ada yang rusak lah dan sebagainya. Pokoknya yang sewajarnya teman-teman ya. Ini soalnya project jangka panjang. Kalau kalian nggak lolos ya berabe urusannya tuh. Terus yang nomor 2 ini teman-teman, foto selfie itu ya itu juga ya, jangan burem, terus kemudian yang nggak terbaca, yang nggak kelihatan. Intinya ya teman-teman yang yang benar-benar bagus gitulah ya fotonya ya, biar nanti ketika dicek atau juga mungkin menggunakan AI-nya itu ya biar cepat gitu. Makanya ya mungkin salah satu yang membuat kalian lama lolos ya dari situ ya. Nggak jelas kek, dokumennya kacau kek, ya bisa jadi kan. Makanya yang benar-benar pas lah ya, jangan sampai ngawur gitu kan. Nah di sini teman-teman juga terkait foto selfie ya. Foto selfie sebisa mungkin sesuai dengan yang ada di dokumennya tuh ya. Kalau masalah umur itu sudah dibahas oleh Dr. Nicholas ya. Itu nggak masalah. Misalkan nih foto yang ada di dokumennya itu misalkan terlihat muda, terus kemudian foto selfie kalian sekarang tua gitu kan, pasti ya nggak berubah jauh gitu kan. Ya teman-teman klik aja iya kalau misalkan orangnya sama. Yang dimaksud teman-teman itu menolak atau memilih opsi tidak ketika itu benar-benar beda gitu kan. Misalkan wajah yang di dokumen itu terlihat bulat, terus kemudian foto satunya oval, matanya juga yang sebelah nggak sipit, yang satunya belalak gitu ya, atau dia tuh belalak ya, melotot ya teman-teman ya. Aduh sorry lupa ya. Jadi intinya gitu teman-teman ya. Kalau masih orang yang sama tapi perbedaannya ya hanya sedikit, ya kalian loloskan aja, karena memang karena umur ya, biasanya faktor umur ya, atau mungkin bentuk wajah seperti ada jerawatnya. Nah itu kan
ya orangnya sama tapi ya ada penyakit-penyakit kulit gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Lanjut yang liveness video, akan diberi video dan pertanyaan apakah video tersebut benar langsung dari orang pilihannya atau tidak. Nah maksudnya ini di liveness video itu harus gerak teman-teman ya. Jadi kalian jangan milih ketika hanya foto doang. Kadang-kadang tuh ada, saya banyak nemu seperti itu. Jadi kalau dia itu bukan foto bergerak, ya liveness kan memang orang yang hidup gitu loh, maksudnya ya teman-teman ya, atau dia tuh manusia gitu kan. Ya siapa tahu kalau teman-teman dapat liveness video hanya foto, nah itu kan bisa jadi dia itu curang gitu kan, ingin mengelabuhi, ingin manipulasi. Jadi liveness video harus bergerak ya. Kalau nggak bergerak berarti teman-teman pilih tidak aja. Oke lanjut. Harap diperhatikan untuk saat ini jika menemukan jenis ID yang bukan berasal dari Indonesia maka silakan melanjutkannya dengan catatan Anda telah memiliki kemampuan dalam membedakan jenis ID dari seluruh negara. Nah ini ternyata ada tambahan informasi teman-teman ya. Ini saya ulangi lagi biar teman-teman paham. Jika menemukan jenis ID atau dokumen yang pioner itu punya atau yang dimasukkan ke KYC yang bukan berasal dari Indonesia, berarti luar negeri ya teman-teman ya, maka silahkan melanjutkannya dengan catatan. Nah ini boleh ternyata dilanjutin, tapi ada catatannya ya. Anda telah memiliki kemampuan dalam membedakan jenis ID dari seluruh negara. Jadi teman-teman tuh paham dokumen-dokumennya, misalkan dari Cina itu seperti ini. Terus ada kan teman-teman yang dari misalkan Malaysia, dari Singapura. Ya silahkan ternyata ya, teman-teman bisa kalau punya kemampuan itu. Lanjut, jika tidak memiliki kemampuan tersebut maka silahkan klik keluar dan abaikan peringatan yang muncul karena peringatan tersebut tidak akan memberikan dampak apapun kepada persentase Anda. Nah jadi kalau teman-teman ragu nih nggak punya kemampuan untuk menilai itu, jadi teman-teman keluar saja, teman-teman abaikan saja ya. Jadi di sini tidak berpengaruh kepada persentase validasi, atau kalian menjadi validator itu nggak pengaruh ya persentase akurasinya ya. Jadi ini yang kedua dan yang terakhir yang teman-teman itu tanya baru-baru ini ya. Nah yang terakhir yang teman-teman juga banyak tanyakan, ini khususnya yang belum KYC dan nanti akan melakukan proses KYC. Nah di situ teman-teman untuk data diri ya, kalian harus sesuai nih sama yang kalian isikan di data diri yang teman-teman kumpulkan ya, seperti KTP, kemudian SIM, jangan dibedakan. Terus kemudian yang bawah itu ya teman-teman cek, di situ kan ada tulisan, nih saya perbesar ya, sorry. Nah saya perbesar biar teman-teman paham. Ini ada kolom expire date of ID, berarti ada dokumen kalian itu yang punya tanggal akhir atau expire ya, atau batas kadaluarsanya itu ya teman-teman ya. Jadi kan harus diperpanjang. Maka saran saya teman-teman gunakan yang yang seumur hidup. Nah itu lebih aman tuh. Jadi itu yang perlu diperhatikan karena banyak di chatroom itu moderator Indonesia mengingatkan kita terkait itu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kalau yang dikumpulkan, nah itu ada expire date, maka silakan diisi sesuai dengan data dirinya, sesuai dengan dokumennya ya. Kalau misalkan teman-teman itu dokumennya itu seumur hidup, maka teman-teman silahkan klik centang ini. My ID card does not have expired date. Itu maksudnya adalah dokumen yang saya kumpulkan ini nggak punya kadaluarsa tanggal yang ditentukan ya. Jadi ini versi bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya ya geser dulu ya. Nah seperti ini ya kurang lebih teman-teman ya. Nah itu ada tanggal kadaluarsa. Nah ini kalau kalian dokumennya ada tanggal khusus ya. Jadi kalian jangan lupa nih centang nih. Centang itu
diaktifin ya, atau dicentang untuk yang paling bawah. Kalau yang seumur hidup ya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat, membantu kalian semua dalam proses KYC dan khususnya project komunitas Pi Network ya. Semoga ya kita benar-benar sukses bareng di sini teman-teman ya. Siapa sih yang nggak mau sukses bareng-bareng kan, happy bareng-bareng gitu ya. Itu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman silahkan komen ya, tapi bersabar ya karena ngantri, saya jawabnya ya one by one, satu persatu. Oke ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.